Mari umat kesayangan Tuhan, saat ini kita satukan hati kita mau mengawali ibadah kita dengan doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kayak bersyukur buat pagi siang hari ini Bapa. Kau berikan kami kesehatan, kekuatan untuk segala keberadaan kami. Kami bersyukur Tuhan, buat segala pemeliharaan atas hidup kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Kau sanggup melawat setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau bawa gembala sidang kami, serta seluruh keluarga besarnya, juga untuk keempat wakil gembala, gembala rayon kami dan seluruh keluarga besarnya, juga untuk gembala cabang kami Tuhan dan seluruh keluarga besarnya, juga wakil-wakil gembala dan segenap keluarganya. Kami mau berdoa Tuhan, kami mau tumpang tangan atas setiap pemimpin-pemimpin rohani yang Kau percayakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau Allah terus menuntun memimpin setiap mereka Tuhan. Pengurapan-Mu yang senantiasa baru, pewahyuan-Mu senantiasa ada Tuhan, terus dan terus semakin baru dalam kehidupan mereka Tuhan. Terus Tuhan, mereka boleh membawa setiap umat-Mu Tuhan untuk sampai kepada destiny ilahi, menjadi seperti apa yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat setiap kami yang mengikuti ibadah online ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang maha tahu Tuhan, Kau Allah yang sanggup melawat dan menjawab Tuhan setiap doa-doa kami Tuhan. Mereka yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan Tuhan, yang putus pengharapan Kau berikan pengharapan buat setiap mereka Tuhan. Mereka terikat Kau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus, karena Kau adalah jawaban Tuhan. Kau Allah yang sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja memulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami juga berdoa buat bangsa kami tercinta Indonesia. Kami bersyukur Tuhan buat COVID-19 yang semakin berkurang dan berkurang Tuhan. Keadaan yang semakin baik Tuhan. Perekonomian bangsa ini terus pulih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintahan di bangsa ini Bapa. Kami memberkati Tuhan pemimpin kami Tuhan. Kau sertai mereka Tuhan dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Roh yang takut akan Kau dan mengasihi bangsa ini lebih lagi Tuhan. Dalam setiap keputusan-keputusan yang dilakukan Tuhan, itu yang terbaik buat bangsa ini. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau lebih lagi Tuhan. Karena Kau layak Tuhan. Kau Allah yang sangat baik. Kami bangga, kami kagum akan Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kami percaya, kita semua percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Amin. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hey. Oh, oh, oh. Bersama, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Say, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hey, mari kita serukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan bersama. I'm not gonna live by what I see. Yes Lord, I'm not gonna live by what I feel. I'm not gonna live by what I feel. Oh, deep down I know that you're here with me.
blind eyes are broken, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Mari sama-sama tepuk tangan. Kita katakan kita percaya. Amin. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Say, I believe in you, Lord. I believe, I believe. I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything, yes, Lord. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, yes, Lord. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Oh, I believe, I believe, I believe in you. Oh, haleluya. Mari lebih semangat lagi memuji Tuhan. Haleluya. Karena hati Tuhan sedang mengangkat setiap kita. Amin. Amin. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan diriku. Apimu bakarku, jadi kurban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran dengan api urapanmu. Beriku kasih kudusmu, jangkau semua bangsa bagimu. Katakan gerakan Roh Allah, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawan umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Kami percaya Tuhan, lawatanmu dahsyat di akhir zaman ini Tuhan. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi kurban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran dengan api urapanmu. Beriku kasih kudusmu, jangkau semua bangsa bagimu. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan
There is revival in the land. Revival, revival, revival in the land. Nations will come and worship you. Oh, from the north to the south, from the east and to the west. There is revival in the land. Mari lupakan katakan, there is revival. Revival. 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 There is revival in the Mari jemaat Tuhan, bersama-sama dengan iman kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu, Engkau akan menudungi aku. Di bawah sayapmu, aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku, untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatangku di atas tangan mereka, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu, maka engkau akan meluputkanku. Engkau akan membentengiku sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, engkau akan menjawab. Engkau akan menyertaiku dalam kesesakan. Engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan kau kenyangkan aku, dan akan kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Amin. Shalom saudara, di tahun paradigma baru ini kita percaya bahwa Tuhan akan banyak membukakan paradigma baru bagi setiap kita di dalam segala aspek kehidupan. Dalam VOP kali ini, kita akan membahas paradigma baru di dunia marketplace. Mungkin kita pernah mendengar satu statement, Senin sampai Jumat waktunya untuk bekerja, berbisnis, dan mencari uang. Sedangkan hari Minggu waktunya untuk melakukan hal-hal rohani, seperti beribadah dan pelayanan. Nah, ini adalah prinsip dikotomi, yaitu membedakan antara pelayanan di gereja dan pekerjaan di marketplace. Seakan-akan hal rohani itu lebih superior dan tidak bisa dicampur dengan kegiatan dalam dunia usaha. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dikotomi dapat menimbulkan pemahaman bahwa orang yang bekerja di marketplace tidak bisa mengambil bagian dalam amanat agung Tuhan Yesus.
Dalam Kisah Para Rasul dituliskan ada 40 mujizat sebagai pernyataan kuasa Roh Kudus melalui para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Yang menarik, ternyata dari 40 peristiwa itu hanya satu peristiwa yang terjadi di tempat yang rohani, yaitu di gerbang indah di Bait Allah. Sisanya terjadi di tempat-tempat publik dan melibatkan murid-murid yang bekerja juga di marketplace. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin menyatakan kehadirannya di dunia marketplace, di antara para pelaku bisnis, para karyawan, para pedagang, juga di antara profesi-profesi lainnya. Sejak awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai bumi, sambil menikmati hubungan yang intim dengannya. Karena itu seharusnya pekerjaan, bisnis, dan profesi yang kita geluti di marketplace dijalani dengan sukacita, sambil terus menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi, pekerjaan bukanlah sesuatu hal yang terpaksa harus kita lakukan supaya kita hidup. Sebaliknya, pekerjaan itu adalah ladang pelayanan untuk setiap kita melipat gandakan talenta yang kita miliki. Biasanya, setiap kita melakukan pekerjaan atau berbisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, oleh karena kehadiran kita sudah dipenuhi Roh Kudus, dunia usaha seperti kantor-kantor, pabrik-pabrik, pasar, dan tempat terjadinya transaksi pun dapat dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Selain itu, orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus akan menghasilkan karya-karya yang hebat di marketplace untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana kehadiran Tuhan membawa berbagai berkat dan kemuliaannya di gereja, hadiratnya di dunia bisnis pun dapat membawa nilai-nilai kerajaan Allah, kuasa mujizatnya, dan bahkan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sana. Sebagai contoh, mari kita bahas bagaimana penerapan paradigma yang baru dalam dunia bisnis. Poin pertama, kita perlu mengundang hadirat Tuhan di tempat pekerjaan kita, dengan kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Jika dimungkinkan, bersama-sama dengan sesama anak-anak Tuhan di tempat pekerjaan kita. Poin kedua, dengan menerapkan paradigma Allah di dalam dunia bisnis. Mari kita lihat beberapa contoh paradigma Allah dibandingkan dengan paradigma dunia dalam memandang beberapa aspek bisnis berikut ini. Yang pertama, tujuan bisnis. Paradigma dunia menekankan bagaimana memperoleh laba sebesar-besarnya untuk para pemiliknya dengan cara menghalalkan segala cara, termasuk melakukan tindakan yang tidak etis. Hal ini berbeda dengan paradigma Allah mengenai perolehan laba sebagai hasil dari efisiensi penggunaan sumber daya. Perusahaan memberikan produk atau jasa yang berkualitas sebagai pelayanan kepada masyarakat. Pengurangan kualitas yang tidak etis demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tidaklah dapat ditolerir. Yang kedua, karyawan. Dunia menganggap karyawan sebagai modal manusia yang tidak berbeda dengan mesin atau modal yang dipaksa untuk memberikan hasil secara konsisten untuk investasi yang sudah ditanamkan. Dalam paradigma Allah, karyawan dianggap sebagai partner bisnis yang dapat diberikan kesempatan untuk memiliki sebagian bisnis. Misalnya, melalui program kepemilikan saham untuk karyawan. Yang ketiga, pajak. Dunia tidak asing dengan cara-cara penghematan pajak, sekalipun melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan yang ada, atau menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Dalam paradigma Allah, penghematan pajak tidaklah salah, selama memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, seringkali pertanyaannya yang muncul setelah mengetahui paradigma Allah dalam berbisnis adalah, bagaimana mungkin saya mendapatkan untung jika melakukan hal-hal seperti itu? Dalam buku Business Ethics in Biblical Perspective, karangan Michael E. Kaverke, ditunjukkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 207 perusahaan selama 11 tahun. Hasilnya, 20 perusahaan yang menduduki ranking teratas adalah perusahaan-perusahaan yang menekankan pentingnya nilai integritas. Sebagai kesimpulan, di era Pentakosta ketiga ini, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, maka setiap kita yang berusaha dan bekerja di marketplace perlu meminta pengurapan Roh Kudus dalam pekerjaan kita dan menerapkan paradigma Allah. Pengurapan ini menjadikan kita excellent dan unggul dalam bidang usaha dan pekerjaan yang kita geluti, sehingga kita dapat menjadi saksi di marketplace dan ikut ambil bagian dalam amanat agung. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami telah hidup dalam kebaikan-Mu dan dalam kesetiaan-Mu. Thank you Lord. I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Say all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, your goodness is running. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Kau setia Tuhan, yes Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness
goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Mari kita sembah Dia. Oh, it's running after me. Your goodness, Lord. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, dengan apa akan ku balas Tuhan? Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas Tuhan. All my life you have been faithful, yes Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after. Your goodness is running after. Your goodness is running after. Kebaikanmu Tuhan. Is running after. Me. Kami berserah Bapa. I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. Your goodness, Lord. Your goodness is running after. Kami aman bersamamu Tuhan. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Kau selalu setia Tuhan. Terima kasih. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Terima kasih untuk kebaikan-Mu di hidup kami yang tidak pernah berakhir. Ajar kami mempergunakan hari kami sebaik-baiknya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Pada kesempatan hari ini, pagi ini Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya sapa dulu kepada Jemaat Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Menteng, dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Binsar Sitorus, dan Ibu Gembala, Ibu Pendeta Muda Julita Manik. Satu kesempatan yang indah bagi saya pada pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dengan tema besar yang diberikan kepada saya, yaitu berbicara mengenai paradigma yang baru atau new paradigm. Mari kita buka bersama Matius 6 ayat 10. Matius 6 ayat 10. Saya coba menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting untuk kita semua pada pagi hari ini. Saya hanya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kembali kepada saya dan Bapak Ibu Saudara bahwa bisnis kita hanya satu di dunia ini. Bisnis itu adalah bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Mari kita buka Matius 6 ayat 10. Mungkin sudah dibuka Bapak Ibu Saudara. Kita baca bersama-sama. Mungkin nanti akan ditampilkan pada slide layar TV yang Bapak Ibu bisa lihat bersama-sama. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kalau kita perhatikan, ayat ini tidak sekedar Tuhan mengajarkan berdoa kepada murid-murid, tetapi hal yang menjadi pemikiran kita bersama adalah bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Gereja itu adalah partnernya Tuhan. Partner di atas muka bumi ini untuk suatu misi. Misi dari Allah, yaitu menghadirkan kerajaannya di atas muka bumi ini. Kalau kita lihat dalam beberapa pernyataan Tuhan Yesus, khususnya misalnya di kitab Yohanes yang menjelaskan mengenai masyarakat Yahudi pernah memaksa dia untuk diangkat menjadi raja. Tetapi Yesus tidak mau menjadi raja pada saat itu. Justru dia menyingkirkan diri, lalu tidak mau ditemui oleh orang banyak. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara dia menyangkali keberadaan eksistensinya sebagai raja pada saat itu. Bukan berarti menyangkali mengenai bicara kerajaan Allah secara politik, di mana Yesus datang sebagai raja di awan-awan permai yang kita percaya yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi yang terutama kehadiran Yesus datang ke dunia ini adalah bicara mengenai kerajaan rohani. Kalau kita lihat bicara mengenai the kingdom of God, namanya juga kingdom, king dan domain. Domain itu adalah wilayah, sedangkan king adalah raja. Jadi raja mendominasi satu wilayah. Tetapi kalau kita melihat beberapa kali Yesus mau diangkat, ditawarkan untuk menjadi raja bagi orang-orang Yahudi, tetapi dia menolaknya, itu menunjukkan di sini bukan bicara mengenai kerajaan politik. Kerajaan yang dimaksud bukan bicara mengenai kerajaan pemerintahan secara fisik. Tetapi Yesus sedang menekankan mengenai kerajaan rohani, bicara mengenai bagaimana Allah dapat bertakhta dalam diri setiap orang percaya. Ini yang Tuhan Yesus sebenarnya sedang tekankan ketika dia hadir di atas muka bumi ini.
Kalau kita mundur sedikit Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian lama, di situ dicatat dalam 1 Samuel 8 ayat 7. 1 Samuel 8 ayat 7. Allah menjelaskan kepada Samuel bahwa orang Israel menginginkan seorang raja secara fisik. Raja seperti pemerintah-pemerintahan yang ada di sekeliling negara Israel saat itu. Orang-orang Israel menginginkan raja seperti masyarakat-masyarakat yang ada di sekeliling tempat di mana mereka bermukim. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Allah menyetujui untuk membentuk satu negara, membentuk satu kerajaan bagi Israel yang disebut dengan kerajaan monarki. Kerajaan monarki dipimpin oleh seorang raja dan masyarakat mengikutnya. Dan sebagai patokannya atau sebagai aturan undang-undang dasar mereka adalah hukum Taurat. Torah menjadi acuan bagi mereka untuk mengatur segala sesuatu dalam pemerintahan monarki itu. Tetapi data faktualnya atau kenyataannya sebenarnya bangsa Israel menolak keberadaan Allah sebagai raja mereka. Allah sebenarnya menekankan pada pemerintahan teokrasi, bukan pada penekanan pada monarki. Tetapi kalau Allah menyediakan kerajaan monarki, Allah mengikuti apa yang diingin mereka supaya monarki itu menjadi satu sarana untuk Allah tetap masih berkomunikasi dengan umatnya atau umat pilihan Allah. Tapi perlu dicatat, di dalam kemajuan perkembangan kerajaan monarki sebenarnya mereka sangat digoda dengan tindakan-tindakan politis yang berlawanan dengan firman Allah, yang tidak sesuai dengan kehendak aturan main di dalam Torah. Torah semangatnya untuk menghidupkan manusia, Torah untuk saling menjaga, saling memperhatikan. Torah mengajarkan bicara mengenai kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Tetapi karena dasarnya bangsa Israel pada saat itu secara tidak langsung melakukan pemberontakan terhadap Allah, di mana mereka ingin satu kebebasan di luar kendalinya Allah, maka sebenarnya mereka dalam ancaman bahaya. Bahaya yang saya maksud di sini adalah bangsa Israel lebih menekankan kepada hal-hal secara fisik. Kerajaan dengan ditandai dengan ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik di sini ditandai bicara mengenai keberadaan berapa banyak harta benda yang mereka miliki, berapa tinggi gedung yang menjulang saat itu yang dibangun, sebab mereka begitu megahnya ingin membangun bait Allah dan ingin menunjukkan keberadaan mereka sebagai bangsa yang kuat pada saat itu. Kemudian mereka juga mengukur keberhasilan kepemerintahan monarki mereka dari pasukannya yang begitu banyak saat itu, apalagi di kerajaannya Daud, kerajaan milenium, kerajaan 1000 tahun pada saat itu. Kejayaannya sampai luar biasa. Bahkan Salomo anaknya sendiri mengajak seorang ratu dari daerah itu untuk datang ke negaranya untuk dipertontonkan, diperlihatkan mengenai aset-aset yang dimiliki oleh kerajaan Israel. Tolak ukur kesuksesan kerajaan mereka dari berapa banyak pasukan perang mereka, dari kuda-kuda yang ribuan kuda yang mereka miliki. Dan Allah mengingatkan kepada mereka, keberhasilan kalian bukan terletak pada kekuatan manusia. Keberhasilan kalian ditentukan oleh kehadiran saya, kehadiran Allah, kehadiran Dia di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, ini yang bahaya. Mereka tidak lagi mengandalkan Allah. Mereka lebih mengandalkan kekuatan mereka, lebih mengandalkan dengan segala aset yang mereka miliki. Tetapi Alkitab mencatat di dalam sejarah, bangsa Israel dibuang beberapa kali. Mereka kalah berperang. Bahkan bait Allah mereka hancur. Dan sejarah mencatat mereka dibuang ke Babel.
bukan Allah kejam, bukan Allah tidak membela, tapi Allah sedang mendidik dan melatih mereka bahwa jangan lupa bahwa raja yang sesungguhnya itu adalah Allah sendiri yang mana bertahta secara teokrasi. Kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, kalau di dalam perjanjian baru bicara mengenai kerajaan Allah atau apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah bicara adalah kerajaan Israel, di mana kehadiran Allah yang mengatur memerintah orang Israel. Nah, jadi persoalannya mereka tidak mau tunduk pada pemerintahan Romawi saat itu. Jangan sampai kita salah memahami bahwa kerajaan Allah atau pemerintahan monarki bertentangan dengan kerajaan yang ada atau pemerintahan yang ada saat ini. Saya kira mereka saling bersinergi, ada di wilayah teritorial masing-masing. Paulus juga mengajarkan bahwa tunduklah kepada pemerintah, sebab pemerintahan itu adalah bentukan Allah. Kalau engkau melawan pemerintah, berarti engkau melawan Allah. Jadi pun kita sebagai warga negara Indonesia harus tunduk pada aturan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang ada. Nah, orang Israel saat itu tidak mau mengakui eksistensi pemerintahan Romawi. Kehadiran Yesus membawa kerajaan Allah. Jadi ada 3 makna kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus, kerajaan Allah dari pemerintahan warisan perjanjian lama yang masih dipegang oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat dan para imam pada saat itu, dan kerajaan di sini adalah kerajaan Romawi. Menariknya rekan-rekan jemaat Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat Yesus pernah mengatakan kepada Petrus di dalam Matius 16 ayat 23. Yesus pernah berkata begini Bapak Ibu, sebelum teks itu pernyataan Yesus di ayat 23 ya. Yesus mengatakan, aku akan ke Yerusalem, menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Di sini Petrus secara reaktif langsung menarik Yesus ke belakang. Kemudian dia berkata kepada Yesus, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Tapi Yesus menghardik dia. Malah bukan sekedar menghardik, tetapi Yesus menyebut Petrus ini adalah iblis. Mari kita baca di Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyalah engkau iblis. Engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Sebenarnya makna dari teks ini sebenarnya Yesus ingin mengungkapkan kepada Petrus, kamu itu tidak memikirkan apa yang menjadi rencana Allah. Kamu tidak memikirkan apa yang menjadi kehendak Allah. Lalu pertanyaannya, pikiran apa yang ada dalam Petrus? Nah, pikiran yang ada dalam Petrus itu adalah pikiran warisan mengenai konsep monarki yang diwariskan dari perjanjian lama. Di mana mereka beranggapan Israel itu bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Mereka harus menjadi pemimpin bangsa-bangsa, bukan budak di bawah pemerintahan Romawi. Dan Petrus melakukan sanggahan kepada Yesus, supaya mereka menginginkan Yesus justru diharapkan sebagai Mesias politik, sebagai raja politik. Tidak menutup kemungkinan murid-murid termasuk Yudas di sana mengikut Yesus karena melihat mujizat yang telah dibuat. Karena melihat Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Raja model seperti ini yang kami inginkan. Jadi kriteria prototipe raja yang mereka harapkan itu ada dalam diri Yesus.
Jadi mereka berharap, mereka punya ekspektasi yang tinggi bahwa Yesus ini akan menjadi raja mereka nanti untuk melakukan perlawanan terhadap Roma. Tapi saya sudah mengatakan, Yesus beberapa kali menghindar ketika masyarakat Yahudi ingin memaksa dia, menjadikan dia sebagai raja. Dia tidak mau. Karena kenapa? Karena dia itu bukan raja politik untuk saat itu. Dia sedang menekankan kepada raja secara rohani. Dalam hal ini bicara mengenai ajaran yang diwariskan oleh Yesus kepada murid-murid supaya mempengaruhi pikiran, hati, dan kehidupan, merubah filosofi dan memperbaharui hati dan jiwa mereka. Mereka mengalami lahir baru dan bagaimana tindakan-tindakan yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari dipengaruhi oleh ajaran Kristus. Inilah yang Tuhan Yesus mau. Bukan raja dalam arti pemerintahan secara fisik, ada struktural, kemudian ada aturan yang ada di dalam yang mekanisme seperti yang kita pahami saat ini. Bukan itu kehadiran Yesus datang. Makanya beberapa kali Yesus ingin diajak menjadi raja, dia tidak mau. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 9, para murid itu sudah tahu betul bahwa Yesus itu akan datang sebagai raja politik. Yesus tidak menyangkali akan hal itu. Tetapi pikiran mereka tidak pernah memahami kehendak Allah. Mereka tidak pernah menyelami pikiran Kristus dengan sungguh-sungguh. Yang terjadi kalau kita baca di dalam Lukas 9, para murid justru memperebutkan kursi panas. Siapakah yang akan duduk di samping kiri dan kanan ketika Yesus sebagai raja? Itu berarti mereka punya pikiran politik. Inilah bahasa ungkapan yang disampaikan oleh Yesus. Kalian ini punya pikiran iblis. Iblis bukan dalam arti sosok seorang yang jahat. Tapi ini adalah bahasa ungkapan iblis. Artinya kamu punya pikiran, itu pikiran duniawi. Pikiran yang tidak sejalan dengan Allah. Pikiran yang tidak sekehendak dengan Allah. Nah, pikiran-pikiran yang tidak sejalan dan tidak sekehendak dengan Allah, atau di luar kehendak Allah, ya pasti disebut sebagai pikiran setan atau pikiran iblis. Petrus tidak disebut sebagai orang yang sedang kerasukan setan, tidak. Tapi pikirannya, termasuk pikiran murid-murid yang lain, masih dirasuki oleh pikiran monarki yang hanya lebih mementingkan kepentingan politik. Kepentingan politik yang saya maksud, bagaimana Israel tetap eksis di atas muka bumi ini. Menjadi nomor satu, menjadi pemimpin yang paling hebat. Padahal Yesus mengatakan dan pernah mengajarkan, kalau kamu jadi pemimpin, kamu harus melayani. Nah, konsepnya terbalik sebenarnya. Tidak luput juga seorang nabi kaliber terakhir, yaitu Nabi Yohanes, pun pernah kecewa dengan Yesus. Waktu Yesus melayani orang-orang yang saat itu di masyarakat kelompok-kelompok lemah, Yohanes punya paradigma, namanya Mesias itu punya kekuatan yang hebat. Namanya Mesias itu kan bisa seperti Elia, bisa seperti Elisa, mendatangkan api, mendatangkan hujan, kapak terapung, dan seterusnya. Kalau lihat ada orang yang macam-macam, langsung dihajar demikian. Tetapi kalau dilihat dari gaya Yesus hadir sebagai sosok Mesias, tidak seperti gambaran yang ada di dalam gambaran diri pemikiran Yohanes. Yesus menampilkan pelayanan yang begitu lemah lembut, tampar pipi kiri, berikanlah pipi kanan. Makanya Yohanes mulai kecewa dengan Yesus. Dia bisik, dia tanya kepada para murid, tolong katakan kepada Yesus, apakah dia Mesias atau kami harus menunggu Mesias yang lain? Lalu Yesus mengatakan kepada para murid, sampaikan kepada Yohanes, memang kamu adalah nabi yang terbesar. Kamu sudah melihat Mesias yang digenapi dalam perjanjian lama. Tapi sayang sekali, kamu adalah yang terkecil dalam kerajaan Allah. Kenapa Yesus mengatakan begitu, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu Saudara? Karena paradigma yang dimiliki oleh
Yohanes Pembaptis itu merupakan paradigma lama. Saya akan bagikan kepada kita semua mengenai paradigma baru. Paradigma baru adalah sebenarnya Allah mau supaya ajarannya Yesus itu bertahta di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Inilah yang dimaksud dengan kerajaan itu. Kerajaan Allah yang dimaksud bagaimana kita mengerti, memahami ajaran-ajaran nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus, diwariskan kepada murid-murid, kemudian dikanonkan dalam Alkitab. Lalu kita membaca, merenungkan, membedanya, sehingga bukan saja hanya sekedar moralitas, tetapi bagaimana firman itu memperbaharui pikiran hati hidup kita. Firman itu membebaskan kita dari dosa. Firman itu membawa kita pada keselamatan. Firman itu membebaskan kita dari ikatan belenggu dosa. Dari segala keterikatan yang ada. Firman bukan sekadar bicara mengenai moralitas. Kehidupan kekristenan bukan bicara mengenai etika. Tetapi bicara kekristenan, bicara transformasi. Perubahan pola berpikir, bicara mengenai keselamatan, bicara mengenai kuasa lewat firman-Nya yang mempengaruhi keberadaan kita sebagai orang percaya. Inilah kerajaan Allah yang dimaksud. Kerajaan itu adalah di mana Allah bertahta dalam hati, dalam jiwa, dalam pikiran, dalam segala tindak laku perilaku kehidupan kita sehari-hari. Tentu ketika kita sudah dipenuhi oleh pemaknaan kerajaan Allah, bukan berarti juga bertentangan dengan pemerintahan ini. Kalau orang betul-betul dipenuhi oleh Tuhan dan kerajaannya, dipenuhi oleh keadilan dan kebenaran berdasarkan Injil, dia tidak mungkin bertentangan dengan pemerintahan yang ada di Indonesia. Justru dia mendukung, dia bisa bersinergi, dia bisa bijak, dia bisa adil, dia bisa menunjukkan kebenaran, tapi dia juga taat untuk menempatkan diri ketika dia menyembah Tuhan, tetapi dia juga di saat yang sama dia harus menghormati pemerintahan yang ditetapkan oleh Allah di bangsa ini. Jadi dalam arti di sini saya mau katakan bahwa kerajaan Allah itu tidak bertentangan dengan pemerintahan manapun. Kehadiran orang percaya justru harus menjadi berkat. Kalau kita lihat juga sebenarnya rekan-rekan sekalian, terlepas Yudas itu punya pandangan subjektif dari para murid karena disebut dia sebagai pengkhianat. Tetapi Yudas pun sendiri sebenarnya tahu betul Yesus itu siapa. Apakah Yudas betul-betul butuh uang 30 keping perak? Saya kira tidak juga. Dia adalah kelompok zelot, kelompok yang sedang kelompok underground, kelompok yang sedang memperjuangkan kemerdekaan Israel dari bangsa Roma. Maka ketika dia bergabung dengan partai Yesus, rekan-rekan Bapak Ibu Saudara sekalian, dia berharap Yesus ini yang akan menjadi pemimpin bagi mereka melakukan pemberontakan terhadap Roma saat itu. Jadi dalam salah satu pendapat seorang profesor bahwa Yudas sengaja menjebak Yesus untuk ditangkap. Dengan harapan ketika dia ditangkap oleh para prajurit, Yesus akan melakukan perlawanan. Yesus akan membuka identitas dia yang sejati, yang sebenarnya. Bahwa dia adalah raja. Ingat Bapak Ibu Saudara, seorang imam pernah sabit dengan pisau, mungkin Petrus, sehingga telinganya putus. Lalu Yesus marah tegas, sarungkanlah pisaumu itu, pedangmu itu. Lalu Yesus mengambil kuping dari imam itu, kemudian membuat mujizat, menyambungkan kembali. Lalu Bapak Ibu, dia mengatakan begini, apa kamu pikir saya tidak sanggup mendatangkan 12 malaikat? Itu menunjukkan kerajaan politik di mana dia sanggup mendatangkan pasukan malaikat untuk membumi hanguskan musuh-musuhnya. Tapi dia tidak melakukannya. Dia taat kepada Allah sebagai Bapaknya. Dia taat kepada pemerintahan teokrasi bahwa misinya, kehadirannya adalah membawa kerajaan rohani. Sebelum Yesus terangkat pun naik ke surga, murid-murid bertanya. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6.
Tanya Yesus, kapan engkau akan memulihkan bangsa kami? Yesus bilang, kamu tidak perlu tahu dengan soal waktu itu. Tapi yang terpenting Roh Kudus akan turun, kamu akan menerima kuasa. Dan kamu akan menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Yesus punya nilai-nilai ajaran Kristus itu, nilai-nilai ajaran kerajaan Allah itu yang harus dibawa oleh para murid sampai ke ujung bumi. Untuk supaya mereka percaya kepada Yesus Kristus, mereka memperoleh keselamatan, mereka mengerti bahwa firman Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi sebaliknya di dalam ajaran Yesus, kamu bertumbuh, kamu berakar, kamu berbuah, dan kamu memperoleh keselamatan yang kekal, yang utuh di dalam Kristus Yesus. Maka Allah melihat hal itu, berarti Allah sudah mewujudkan, sudah menggenapi misinya di atas muka bumi tersebut. Eldon Lake dalam tulisannya berkata begini, kerajaan Allah adalah eksistensi rohani yang bersifat kualitatif, di mana pemerintahan Allah diakui, dicintai, ditaati oleh makhluk rasional, dan hadiratnya adalah yang tertinggi dan yang disembah. Jadi begini Bapak Ibu Saudara. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, bagaimana kerajaan Allah itu hadir di dalam diri kita? Yesus bertata atas hati, hidup, jiwa, tindakan, perilaku. Tentu kita harus membangun persekutuan. Kita harus membedah firman Tuhan itu, memperhatikan, mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, dan mentaatinya, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita dipanggil untuk berakar, kita dipanggil untuk berbuah. Sebab tidak mungkin kita akan membawa kerajaan Allah itu kalau kerajaan Allah itu tidak dialami dalam kehidupan kita. Mengalami pembebasan, mengalami lahir baru. Tidak bisa kita membawa kabar baik keselamatan itu kepada orang lain kalau kita tidak mengerti standar operasional prosedur, bagaimana kita mau sosialisasikan SOP itu kepada masyarakat. Tugasnya kita di sini adalah khususnya para pemimpin gereja untuk mendidik, melatih, mengajar jemaat dengan baik supaya mereka mengalami kerajaan Allah itu di dalam kehidupan mereka. Roh Kudus menaungi, menuntun mereka pada kebenaran. Mereka bisa mengalami kerajaan Allah itu bukan hanya kata-kata. Kerajaan Allah itu adalah firman Tuhan, ajaran di dalam Yesus Kristus yang penuh dengan kuasa, yang memberikan kebebasan dari segala perbudakan, terutama perbudakan dosa. Selanjutnya ketika mereka sudah mengalami kerajaan Allah itu, kemudian jemaat dan saya dan Bapak Ibu Saudara dan seluruh pemimpin gereja menyusup ke dalam dunia, menjadi garam dan terang, mewarnai budaya, mewarnai dunia ini dengan firman Allah. Kita harus juga membawa firman Tuhan ini dalam seluruh konsep lapisan dan golongan masyarakat. Konsep yang sempurna, yang tidak sempurna, kurang sempurna, disempurnakan. Konsep-konsep yang duniawi dirohanikan dengan kerajaan Allah. Inilah tugas kita semua untuk mewujudkan kerajaan Allah. Barulah saya percaya doa Tuhan Yesus itu bisa terwujud. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tapi kalau tidak demikian, tidak mungkin bisa mewujudkan kerajaan Allah itu. Kita jangan lupa, kita adalah partnernya Tuhan. Kita adalah partnernya Allah untuk mewujudkan kerajaan Allah itu. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, lihat semua lihat ke saya. Inilah bisnis kita. Bisnis inilah yang harus menjadi fokus setiap gereja. Gereja ini harus fokus kepada panggilannya untuk mewujudkan kerajaan Allah itu. Sayang sekali kalau gereja tidak fokus kepada kerajaan Allah. Justru yang mereka fokus adalah kerajaan sendiri, kerajaan pribadi, agenda-agenda pribadi yang lebih diutamakan daripada agenda kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, ini paradigma baru. Gereja bukan bicara aset,
Kerajaan Allah di mana gereja dengan gedung yang semakin menjulang, mobil yang semakin banyak, apartemen semakin bertambah. Bukan itu kerajaan Allah. Jangan sampai kita tidak mengandalkan Tuhan. Karena kita menyadari kita sudah mengandalkan kekuatan manusia. Aset dan segala yang dimiliki itu bukan buah kerajaan Allah. Kehadiran kerajaan Allah ditandai oleh Bapak Ibu sendiri sebagai aset dari kerajaan Allah itu. Di mana Allah bertakhta di dalam diri Bapak Ibu. Itu asetnya Tuhan. Jangan sampai salah Bapak Ibu Saudara. Banyak gereja mengalami perpecahan karena terjadi perebutan aset. Perebutan harta, perebutan kekuasaan, perebutan kursi panas. Ini yang harus dihati-hatikan. Jangan sampai kita melihat kerajaan Allah itu menjadi kabur di dalam kehidupan pelayanan kita. Hati-hati, bisnis kita bukan bisnis kerajaan dunia, tapi kerajaan Allah. Jangan sampai kita dikatakan oleh Yesus, "Enyalah engkau setan." Kita tidak mau disebut sebagai orang-orang yang punya pemikiran kerajaan duniawi. Tetapi yang Tuhan mau adalah kerajaan rohani. Di mana Allah melalui Yesus Kristus bertata dalam hati, dalam jiwa, dalam hidup, dalam sikap. Jangan juga jadi fanatisme buta dengan Yesus. Tetapi sebaliknya kita harus mempelajari dalam sungguh-sungguh akan ajaran Kristus itu. Kemudian melekat di dalam hati dan hidup. Dan berbuah di tengah masyarakat, berbuah di tengah keluarga, terjadi multiplikasi, terjadi penggandaan kerajaan Allah di mana-mana, sehingga dunia ini penuh dengan kehadiran kerajaan Allah. Baru digenapi doa Tuhan Yesus itu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini bisnis kita. Amin. Firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ampuni setiap dosa dan salah kami. Kalau kami selama ini salah mengartikan mengenai makna kerajaan Allah itu. Tetapi lewat pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, kami semakin lebih mengerti Tuhan, bahwa yang terpenting adalah Tuhan hadir di dalam hati dan hidup kami. Lewat firman-Mu yang kami taati, yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah senantiasa kami memiliki hati, jiwa yang lapar, haus akan firman-Mu. Supaya kami mempelajari, sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu. Dan bagaimana kami dapat mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan berkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah gereja Bethel Jemaat Menteng ini senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Mereka mengalami kuasa, kebebasan, pelepasan oleh karena kehadiran kerajaan Allah itu. Dan senantiasa nama Tuhan dipermuliakan. Dan hamba-Mu berdoa, mereka dapat menjadi garam dan terang, mewarnai masyarakat, mewarnai budaya, mewarnai keluarga, mewarnai marketplace. Dimanapun mereka berada, mereka menjadi berkat. Ini doa hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung
dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. David, Lord, be my defense, so I can face my giants with confidence. You took a shepherd boy and made him a king, so I'm gonna trust you and give you everything. I'll be a conqueror, 'cause you fight for me. I'll be a champion, claiming your victory. So give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense, so I can face my giants with confidence. I'm gonna sing and shout and shake the wall, won't stop until I see them fall. I'm gonna stand up, step back when you call. Jesus, Jesus, I'm gonna sing and shout and shake the wall, won't stop until I see them fall. I'm gonna stand up, step back when you call. Jesus, give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense, so I can face my giants with confidence. Yeah! Give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense, so I can face my giants with confidence. I'll face my giants with confidence. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, kita sangat berkati hari ini, amin. Kita diberi kesempatan untuk memberi kepada Tuhan. Ingat, Tuhan suka kalau kita memberi dengan sukarela, sukacita, bersyukur, dan percaya. Izinkan saya berdoa untuk kita semua. Tuhan, kami akan memberi, berkati umat-Mu Tuhan. Pekerjaan, usaha, rumah tangga, studi, masa depan. Tuhan, biarlah kemurahan-Mu, kebaikan-Mu boleh seperti hujan yang terus turun atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kasih-kasih Tuhan, sebelum kita berpisah, ayo kita bangkit berdiri, kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu, kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan akan turun atasmu. Karena engkau orang pilihan, karena engkau kekasih Tuhan, karena engkau biji mata Tuhan, dan Tuhan sayang padamu. Tuhan membela engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menuntun engkau. Kemurahan Bapa, kasih Yesus, dan persekutuan yang manis, dan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai kedatangan Tuhan, sampai selama-lamanya. Kita semua percaya katakan, amin. Kami memuji
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.